Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala masyayikhu rahimahullah ta'ala fi ulumuhi wa mabdana fi asrarihi bi'ta'rini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa syikra. Wa huwa ta'ala insyaallah iku alladzi dzat khalaqa kang nyiptakake minal ma' saka banyu air min ma'iz zakari wal unsa, air dari laki-laki, bapak itu namanya sperma, warusa itu ovum. Wasyaroi menungso, kholqon kedadian makhluk kasiro kang akeh. Jadi dari air, sperma dan ovum itu jadilah manusia sekarang jumlahnya hampir 8 miliar seluruh dunia. Dari air, kecuali Nabi Adam lalu dari tanah. Tapi setelah Nabi Adam semua air. Apa pentingnya air? Bacalah bukan datangnya Allahu ing khalqan makhluk tadi, atau imah banyu boleh air atau basyar juga boleh. Nasaban wa sikro, nasab berarti saling seduluran, wa sirolan anak musyawarah yaitu mertua, hubungan nasab dan hubungan mertua. Wa qasama maka bagi sapa Allah, qasama ya kasimu bagi al-basyara ing manungsa kismaini, ada dua jenis, zakaron wa unsa itu. Dukuran ing lanang yung sabukan den nasab ila iman zakar, wa inasan lan wadon yusoharu kang dadi mertua bikina. Ya, dari laki perempuan itu ada hubungan nasab, kekeluargaan, dan ada hubungan mertua. Ya, jalur mertua, ada jalur nasab, jalur mertua. Ayu qoribu markat yang mendekatkan. Jadi dua laki perempuan yang sebelumnya ada hubungan nasab menjadi hubungan nasab dan hubungan mertua. Kuyukal atulan dan campur bina kelan unsa, laki perempuan menjadi dekat. Intinya bahwa akhirnya ukhuwah itu, ukhuwah di dalam Islam itu ada yang karena nasab, ada yang karena iman, ikhwah. Dulur secara iman itu lebih kuat, ikhwah. Kata ikhwah ke hubungannya lebih dekat, lebih murni seperti itu, sekedar hubungan nasab. Siro wa nasaban wa siro ini akhirnya hubungan darah, biologi. Jadi kalau hubungan tanpa darah, kodo iman ini dimanapun berada kita ini saudara. Wakilan dan Arabi an-nasab yang di nasab apa? Malayakilu tasbiju. Jadi yang nasab itu yang boleh dikawin. Nasab itu kan hubungan darah. Nasabnya minal qarabah, kerabat, keluarga dekat. Wasibru tai mertua, sibrun ma iku ma apa ya hilkan halal apa baswis taswid tadi podo taswid
minal qarabah wal hubungan mertua itu memang boleh dikawin. Kalau nasab enggak boleh. Wa kana rabbuka qadira wa kana lana sapa rabbuka pangeran iku qadira zat kang kuwasa. Ada hubungan nasab tidak boleh dikawini, tapi kalau setelah terjadi hubungan mertua lain, itu semuanya kekuasaan Allah. Lalu dijelaskan mulai dari Allah menjadikan jenis manusia laki dan perempuan, sehingga laki itu tertarik dengan perempuan dan sebagainya. Jadi itu kodrat Allah. Cuma harus buat perkawinan dan itu letih bodoh ini bodoh semuni bodoh ini oleh harus lewat perkawinan. Dari segi agama sah, dan kalau lewat pemerintah juga sah. Ini dari segi agama ini yang penting lah, karena hidup dalam dua negara dicatatkan. Maka KUA itu bukan ini kan pencatat saja, apa harus mengawinkan tidak. Ya, makanya kalau sudah ada ulama, kiai itu mereka sudah orang tuanya sendiri yang mengawinkan bisa aja. Mereka kan tugasnya mencatat aja. Dan mereka itu wakil pemerintah. Termasuk nanti kalau ada wali hakim. Wali hakim itu wali pemerintah. Itulah yang menjadi keputusan tahun 46 akhir Presiden Soekarno tidak dipilih lewat pemilu, kemudian sandar karena lewat pemilu tidak dipilih. Tapi kan wasyawirhum bil amri, musyawarah lewat pemilu atau tidak itu urusan lain teknis. Maka yang lebih penting jadi urusan dan kalau dia dasar gimana tentang wali hakim nanti. Berkumpullah semua ulama dari segala kelompok, terutama NU, Muhammadiyah, Persis, Ibn Al-Faruq, semua dikumpulkan di Bogor. Ya masyhur waktu itu Menteri Agama menyepakati Soekarno sah walaupun dilakukan pemilu, ya, tapi karena memang baru merdeka, itulah muncul kaidah di kalangan umat Islam Indonesia, dia Soekarno diyakini sebagai waliul amri, ulul amri, waliul amri al-daruri insyaallah. Jadi Soekarno itu waliul amri tapi al-daruri dalam keadaan darurat, belum ada pemilu, dan kalau langsung pemilu kan gegeran. Yang penting merdeka dulu. Diangkat bersama Presiden Soekarno. Diangkat oleh wakil kalau dari sisi pemerintah PPKI. Ulamanya ya. Kalau tidak sah, kan Soekarno akan mengangkat hakim-hakim agama untuk kodi-kodi lah. Salah satunya nanti adalah menjadi wali hakim. Kalau udah dia nggak sah gimana? Wali amri, al-daruri bisyauka memberi kekuasaan yang sah, tidak boleh diturunkan. Tetapi biasa kemudian Soekarno ada yang anggap tegas, ada yang anggap otoriter. Beberapa partai ingin menurunkan Soekarno sakar PDIP. Yang pertama kali dengan tegas ingin menurunkan Soekarno Partai Sosialis. Tepatnya salah satu pimpinannya Bang Khair Prabowo itu Profesor Suditro itu ketua wakil ketuanya Syahrir waktu. Terus PKI mulai berontak 48 di Madiun. Itulah akhirnya awalnya halal bihalal di situ. Ketika dia Syekh Asy'ari semua sudah bersepakat Masyumi, ya, kelompok yang lebih dekat dengan Muhammadiyah, Pak Natsir, Sukiman, Kasman Singa di Mencur, tokoh-tokoh Muhammad Rum, udah itu kita turunkan aja Soekarno. Datang ke Tebuireng, ya Syekh Asy'ari, NU, ya Syekh Asy'ari lu. Dia sah kok tidak boleh diturunkan. Waliul amri ad-daruri bisyauka. Tenang lagi situasi. Jadi baru merdeka 2 tahun 3 tahun udah kegeran.
biasa urusan rebutan berkah politik, ya, bukan terus kena error itu kalau udah membunuh ya dibunuh. Terus tenang lagi, ya si Masyari wabah, gantinya di Wahab, gue geran lagi udah, wah, nggak bisa kerja kalau saya direcokin kayak begini, Bung Karno bingung. Semua ini menurunkan saya, kita tengkar baru merdeka 3 tahun, tengkar terus gimana? Datang ke Laboratorium Jombang ya Wahab, 48 itu udah ulah istilah halal bihalal muncul dari ya Wahab. Udah Bung Karno itu kan teman sendiri sampean, dulu teman gerilya, teman berjuang melawan Belanda. Sekarang ketepatan sampean yang jadi presiden, undang lagi mawon, undang aja semua ke istana makan bareng-bareng, ayo kita halal bihalal saling memaafkan. Jadi istilah halal bihalal itu menurut sejarahnya resmi urusan mempertahankan NKRI. Urusannya itu awalnya bukan urusan jalur sepuro. Kalau jalur sepuro kan kapanpun boleh. Sehingga kalau sekarang menjadi paham umum bahwa jalur sepuro ngenteni hari raya itu yang tidak boleh. Zaman gue salah kalau tidak jalur sepuro, tak kumpulkan dulu biar banyak. Ya, dosa saya nanti saya kumpulkan minta maaf setelah hari raya. Tidak bisa, jangan lebih 3 hari. Lebih 3 hari tidak saling menyapa, itu aja sholat kita nggak diterima Allah. Sholat itu tidak dihitung sholat. Pokok salah satu ayamin. Dalam satu majelis, Nabi waktu mau tausiah, Nabi tahu ada orang yang sudah tidak rukun, tidak saling menyapa dengan saudaranya. Nabi tidak memulai tausiahnya. Ini ada orang yang tidak jaga ukhuwah, ya tidak saling nyapa. Tolong keluar dari majelis ini, anak muda. Ulo kanjeng Nabi. Kenapa? Iya, dia sudah 3 hari lebih tidak saling menyapa dengan bibik saya, boleh saya. Pulang dulu. Kalau sudah minta maaf baru kesini lagi. Itulah betapa pentingnya minta maaf sesama manusia, jangan lebih 3 hari. Jadi kapanpun. Tapi akhirnya ketepatan karena waktu itu hari raya setelah puasa, acara halal bihalal yang diusulkan Bung Karno Kiai Wahab itu, sehingga sekarang menjadi istilah halal bihalal menjadi umum. Hanya dibatasi istilah halal bihalal yang urusan minta maaf sesama manusia. Tidak. Sejarahnya itu malah urusannya mempertahankan NKRI. Harus rukun lagi, istilah lagi. Tapi kadung umum, halal bihalal. Ya boleh, yang enggak boleh kalau minta maaf nunggu hari raya itu yang enggak boleh. Kapanpun. Kenapa? Kalau hari raya ini kita ini saudara, di antara kita secara nasab dan sihro musyawarah mertua menjadi saudara, apalagi daripada innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman. Dan itu semuanya Allah. Mulai dari laki, tertarik perempuan dan sebagainya. Itu kekuasaan Allah. Wa kana rabbuka qadira. Hai sekolah nalikane sekirane nyiptake sapa Allah min maddah, saka materi, maddah itu materi. Wahidah. Asalnya dari Nabi Adam, 1 anak. Mukhtalifan basyarat yang menungso, mukhtalifan yang bermacam-macam. Apa alwanuhu warnanya, wa adahu anggota badannya, ada yang rambutnya keriting tidak, ada yang sangat putih, ada sawo matang kayak kita, ada yang sangat hitam, macam-macam. Wa adahu ada yang tinggi rendah, model tangannya berbeda-beda, model hidungnya yang pesek-pesek kayak kita orang Indonesia, yang mancung-mancung. Wa tibau dan tabiatnya berbeda. Warubama kalau menalikan nyiptake Allah min nutfah wahidah, tahu ama ini kembar loro, bahkan yang menarik ada saudara lain kembar. Tahu ama ini itu kan kembar. Spermane podo dari bapak, ya, telur dari ibu, ya. Tapi kok jadi kembar.
coba. Dan sifatnya hampir sama biasanya untuk kembar itu. Waduh, tahu air. Jadi nutfah wahidah. Jadi yang benih itu kan bapak. Air dari ibu itu kan cara sawahnya. Makanya nisaukum harsul lakum. Istrimu adalah harus sawah, sawah bagimu. Kamu harus tanami dengan baik, makanya istri itu nutfah sawah, ladang. Jadi ada orang tidak punya anak, yaitu bisa mungkin sawahnya yang kering, tandus dari jalur ibu, atau mungkin benihnya bapaknya. Ada satu kali jadi itu ada itu memang betul benihnya benih yang bagus lah, benihnya bagus, tanahnya subur, wah langsung jadi, bahkan bisa kembang. Itu Allah semaya ngatur. Makanya yang benih itu bapak, ibu itu sawahnya itu. Makanya sabar, di sawah harsun kan sawah ladang, ya harus ditanami, dipaculi. Tapi sawahnya sendiri, sawahnya orang lain. Itu kan sawah, rumputnya panjang-panjang. Rumputnya manusia kan tidak hijau, kadang hitam. Tak paculan nih, dipacul orang bukan sawah. Itu diumpamakan harsun. Jadi asalnya memang yang disebut nutfah yang bisa menjadi benihnya itu bapak. Jadi macam-macam sampai sekarang ya. Nutfah wahidah bisa kembar, faksaro sekarang 8 miliar. 8 miliar. Wah, kayak sobalabam. Wah ya butunan podo nyembah sopo. Jadi ketika manusia banyak, ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang nyembah Allah, ada yang tidak. Akhirnya, wah ya butunan podo nyembah, ufarumaka min dunillah. Setelah banyak, sebenarnya fitrah manusia itu beriman, Allah, tapi nyatanya di dunia tidak. Kufaru Makkah di dunia selain Allah yang disebut berhala-berhala. Dan karena tabiatnya tadi berbeda-beda dari air yang sama awalnya. Di dunia selain Allah itu apa? Ya berhala. Kufaru Makkah. Kita sekarang sama yang kita sembah api. Ada yang nyembah baju baru, ada yang nyembah tidur, tidur. Apa yang selain Allah tadi sesungguhnya sesuatu layak bau tidak manfaat. Berhala misalnya dalam konteks ini orang kafir, maka berhala ya dipukuli tidak apa-apa. Benar Nabi Ibrahim itu dihancurkan di dalam ruangan itu, berhala yang banyak-banyak disisihkan, ya disisakan yang gede itu, pentongnya itu dikalungin yang gede. Tiba-tibanya ada orang, siapa ini rusak Tuhan kami. Ada orang yang tahu orang tua, oh yuqalu anak muda, yuqalu Ibrahim. Saya lihat anak muda, katanya namanya Ibrahim, dipanggil di depan Namrud aja. Singgawi berhala itu bapaknya sendiri azan. Bertanya siapa? Oh enggak bisa. Enggak katanya, karena masih katanya. Itu pentungnya yang gede itu yang marah, Tuhan yang besar itu yang marah. Kemudian menghancurkan yang kecil-kecil itu yang betul. Enggak, waktu dia besar tidak bisa berbuat apa-apa, dibalik Nabi Ibrahim itu. Kalau tidak bisa buat apa-apa, maka kamu sembah. Akhirnya dibalik Nabi Ibrahim, malah yang bohong, tidak akan manfaat, jelas tidak manfaat itu gak kamu sembah. Tapi karena yang berkata kekuasaan bukan kebenaran, Nabi Ibrahim sudah dibakar, orang suruh kumpulkan kayu seluruh kerajaan itu. Dipanasi ya panas, tapi yang membuat panas kata Allah, api itu ciptaannya Allah. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke api yang sangat besar itu, ya dihilangkan panasnya oleh Allah,
fakih yang paling bagus ya Allah. Wa ni'man nasir, termasuk yang penolong yang paling bagus adalah Gusti Allah. Jadilah doa kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi doa itu ada dua riwayat. Riwayat pertama adalah tentang orang-orang ibu-ibu itu, Al-Maidah 100 itu. Inna nas qad jama'u lakum fasyauhu fazatum iman wa qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau di Quran ayat itu hubungannya dengan seorang ibu-ibu yang lapor kanjeng Nabi kami diteror orang Mekah. Semua perempuan yang beriman di Madinah yang sudah ikut Muhammad akan dibunuh. Qad jama'u innas qad jama'u lakum fasyauhu. Tapi kanjeng Nabi jauh sudah ada usah takut. Imannya ditambah, tapi kuatkan iman. Allah lah yang nolong sampean dan bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya rasa susahnya, stresnya itu hilang. Itu dalam konteks Quran. Tapi dalam konteks hadis, riwayat Nabi Ibrahim kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditambah ni'mal maula wa ni'man nasir. Malah yang bau ma sesuatu perkara la yang utang orang manfaati apa ma mintudillah tadi baru maka tidak ada manfaati. Dibuat sendiri kok disembah-sembah sendiri. Dibandinglah nyembah berhala dalam konteks ini di dunia wal akhirah. Tidak manfaati. Sama kita nyembah HP model syirik. Kalau syiriknya dulu dengan berhala, syirik kita dengan HP. Ya, jangan tidur kita itu menganggap tidur lebih penting daripada Allah, berarti bisa kita syirik. Walaya dulu lan orang madoroti usahake madoroti apa hum kufar. Jadi berhala itu tidak memberi madorot, tidak memberi madorot, yang nanti di akhirat terjadi dialog itu. Aja berhala-berhala itu didatangkan di akhirat. Kan sak berhalane menjadi kayu bakarnya api neraka. Itulah ku angkusakum wa antum nara al-waqudun nasu wal hijarah. Batu-batu yang jadi berhala itu juga jadi kayu bakarnya termasuk manusia. Waqud. Gara-gara kamu aku sekarang masuk neraka, kata batu bisa ngomong. Loh, yang turun siapa? Itu batu itu saya benda mati. Kalau di sana nanti akhirnya bisa saling dialog. Salahmu dewi, saya kan tidak memberi manfaat, juga tidak membahayakan saya ini benda mati. Kita salahmu sendiri. Terus mohon, ya Allah, mohon aku maaf. Ya kan, pintu tobat sudah tertutup, percuma. Wala yaduruhum bitarka ibadai lan ninggal ibadah nyembah berhala tadi. Ya tidak membawa madorot, tidak ada apa-apanya. Bima, jadi dalam konteks manfaat madorot itu tidak ada apa-apa. Wawa al-ausan berhala. Asnam itu yang dibuat dari batu, itu kalau ausan dibuat dari kayu, bedanya itu aja. Insya Allah begitu. Di asnam, sonam, asnam itu juga berhala, ausan, wasan juga berhala. Hanya bedanya kalau wasan itu dibuat dari kayu, kalau asnam dari batu. Min ubadi wasan namanya ausan itu. Kamu dulu pernah tidak belajar matan zubat fikih yang dinadhamkan itu syair-syair kan itu. Fa'alimun bi'idnihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang kafir, orang goblok disiksa Allah ya. Orang yang nyembah berhala disiksa Allah ya. Tapi orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu juga disiksa. Tapi mendahului orang nyembah berhala, punya ilmu tidak mau mengamalkan itu disiksa lebih dulu oleh Allah. Mendahului lotar pertama lah curah itu. Orang nyembah berhala, memang goblok juga.
Jadi orang pinter artinya tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun disiksa Allah min qabli ubad wasan, sebelum penyembah wasan ausan berhala itu disembah. Itulah ilmu. Satu sisi penting ya, bahwa derajat orang ilmu lebih tinggi daripada iman. Sekali lagi, yang jarang-jarang diungkap orang itu karena tidak diwajah tafsirnya Al-Mujadilah pada ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Penafsirannya amanu itu bahwa Allah mengangkat derajat yang beriman jelas diangkat oleh Allah, yang tidak beriman tidak diangkat. Jadi yarfa'illahu alladziina amanu ala alladzina lam yu'minu. Jadi orang-orang yang beriman diangkat derajatnya mengalahkan orang yang tidak beriman. Tapi utul ilma, kata darajat itu lebih dekat dengan utul ilma. Makanya penafsiran utul ilma bahwa ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada iman. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah melebihi orang yang beriman. Jadi tinggi mana iman sama ilmu? Tinggi ilmu. Begitu. Ya iya dong. Orang bisa beriman karena ilmu. Itulah bagi Allah ilmu lebih tinggi daripada iman. Jangan dibalik. Dan itulah mengapa ayat Quran pertama kali turun Iqra, hubungannya dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu membaca ilmu karena Allah bismi rabbika. Bukan Iqra karena membaca karena gereja membaca. Iqra bismi bom, bismi gereja, bismi yang lain. Tidak bisa. Ilmu. Ayat pertama kali itu ilmu. Karena orang bisa beriman, punya akhlak karimah, punya akhlak, cuma ilmu dulu. Betapa tingginya ilmu. Itu yang jarang dijelaskan lebih detail, bahwa ilmu lebih tinggi derajatnya daripada wa man jama bainahuma, akhirnya begitu. Dan orang yang mampu mengintegrasikan iman dan ilmu loh, itulah yang paling sempurna. Tapi kalau dibandingkan, dibuat komparasi, tinggi mana iman sama ilmu? Tinggi ilmu. Makanya Iqra, bacalah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Abbas yang paling pakar tafsir juga menafsirkan liya'rifun, ma'rifat, ilmu atau arwah. Orang tidak akan ibadah kalau tidak mengenal Allah, tidak punya ilmunya mengenal Allah. Makanya tak kenal maka sayang itu betul. Yang dikenal duit disebut ya duit, yang dikenal HP baru dikeloni itu HP baru buat game-gamean. Terus berhenti kalau sampai setan itu udah tinggi macam satu malam belum tidur, eman hidup. Wakana al-kafiru ala rabbihi dhahira. Wakana lan sapa kafir wa kafir. Ismu kana ala rabbihi nasi mengerani dhahira. Ayo wagan al-kafiru lan ono sapa wong kafir iku jama'atun. Kafir itu adalah sebenarnya kelompok setan. Wagan lan aitan lan ono sapa wong kafir iku jama'atun, kelompok komunitas batuhum utai sebagian kafir iku muawinun nulung libatin. Itu setan. Artinya yang tidak nyembah Allah itu berarti setan. Setan manusia gitu loh. Makanya setan itu ada dua macam di Quran berulang kali, syayatinul insi wal jinni. Ada setan manusia, setan jin. Setan jin yang tidak kelihatan tidak usah takut. Bacakan auzubillah lari 100 mil itu berarti sini Malang. Tapi setan yang pokoknya gede lambungnya kalau bacakan auzubillah tambah mendekat.
pakai hijab, pakai kerudung, hijaber itu banyak mereka yang tidak Islam pun pakai hijab sekarang, kan jadi mode. Bahkan saya sering diberitahu di hotel-hotel bintang 5 itu mereka pakai halus, pakai kerudung, hijab, jubah. Wah itu setan yang kerudungan gitu. kamu baca kan alhamdulillah dan berdekat itu. Wah, kecuali mari pagi ngaji tafsir gini, walaupun ada setan masih tidak mau. Wah, setan. Jadi mal-mal kata dia memang itulah perempuan azaniyatu azani, perempuan yang lebih dulu. Memang dia mengatakan enggak, tapi pakaiannya masa di mal-mal ya, karuan di Bali lah. Masa pakaian katoknya pendek, katok pendeknya tuh celana pendeknya tuh udah sidrotul muntah. Jadi lihat tuh barang baik katanya. Jadi tapi kamu seperti itu. Kamu bacakan naudzubillah tambah dekat itu. Jadi baru kita tafsir astagfirullah. Sudah ditutup dan dibuka amannya alhamdulillah. Jadi kafir ini sebenarnya setan, dia sudah berteman dengan setan, saling nolong untuk maksiat Allah. Durhaka muawinu di batin ala infaqi nuri dinillah. Mereka terus infaq itu mematikan lah lampu, mematikan lampu, membuat sinarnya hilang tuh ya, mematikan, nyirap, bahasa Jawa itu nyirap, bahasa lama itu itfa itu mematikan. Nur dinilai cahaya agama Allah. Jadi yang menarik di Quran, ilmu itu 95 kali, kata ilmu itu 90 kali. Tapi di Quran kata ulum tidak ada. Jamaknya lo tidak ada. Sama dengan nur. Jadi minal dhulumat ila nur atau al-dhulumat huwan nur. Gelap, orang tidak menyebutkan gelap itu bisa mufrad bisa jamak dhulumat. Dan disebut selalu dulu minal dhulumat ila nur atau al-dhulumat huwan nur. Nur itu tidak ada jamaknya, anwar tidak ada. Itu gambarkan bahwa ilmu itu semua ya, milik Allah. Kita diberi ilmu ila qoli wa mautitu minal ilmi ila qoli. Artinya ilmu kita cari tapi ojo rumangsa pinter. Kalau tidak rumangsa pinter berarti harus belajar lagi terus toh. Orang tidak mau belajar itu bisa saja, wah ilmu kuwi akeh, tidak bisa. Wa mautitu minal ilmi ila qalila. Wa fawqa kulli ilmin alim, makanya itu. Orang sering terjemahkan di atas langit ada langit itu. Di atas orang pintar dan yang pintar, yang paling pintar itu Gusti Allah. Wa faqul quli ilmin alim. Di antara yang pintar ada yang lebih pintar lagi. Jadi jangan pernah merasa pintar lah. Lebih baik merasa goblok, belajar lagi. Sing repot merasa goblok tahu belajar, mau belajar. Itu wal jununu bununu itu. Si siapa yang nulis itu kalau tidak selesai. Nanti di kamarnya ada tulisannya. Banyak tidur dalam tanda huruf orang gila, sesuatu itu nanti di kamarnya dipasang di ngapi itu ya. Itu kan Imam Syafi'i yang ingatkan jenis orang gila yang banyak itu ya, orang yang tertawa terus itu orang gila ya, orang yang telanjang bulan orang gila ya, jadi maklum ada orang di Magelang meracun bapak ibunya itu, kakaknya semua diracun, Dawud diracun. Saya nikmati apa itu ragila juga, termasuk santri mahasiswa yang tidak mau susah payah tidak banyak baca itu juga wal jununu cuma orang gila itu jendela banyak wal jununu ya. Jadi nur di sini ada. Jadi setan itu berusaha untuk membunuh, mematikan nur Allah, agama Allah, supaya orang tidak berbuat baik. Nur di Quran juga ada anwar,
sama dengan ilmu. Ternyata di Quran saya hitung 95 kali kata ilmu, ulumun tidak ada cabang. Au wa kana lana sabatu kafir mu'awinan nulungi li syaitan. Berarti orang kafir itu ya dia berteman dengan setan, saling menolong. Alam iswani rabbihi, rukunan berkolaborasi pada sekarang untuk melawan Tuhan. Maksiat iswani rabbihi tidak ada wa syirki, ya, bermusuhan, syirik, dan itu dari Khomer. Mengapa orang tidak rukun? Selama ada Khomer tidak ada kerukunan. Dalil itu Al-Maidah 91-92 itu loh. Al-Khamru wal maisir rizqun min syaitan inna ma yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi khamr, perjudian, maisir selalu menimbulkan ada relasi yang positif dengan adawa wal baghdha. Masyarakatnya kan permusuhan dan saling membenci. Jadi kalau sekarang orang saling membenci, saling bermusuhan, ya karena di sekitar kita ada khamr dan maisir. Betapa bahayanya khamr dan maisir selalu berelasi kalau ada di kampung manapun, di RT manapun dengan adawa wal baghdha. Jadi kalau sekarang ada adawa, sesama kita ada rukun, ada saling bermusuhan, adawa wal baghdha, saling membenci baghdha. Itu fil khamri wal maisir. Wa marsanaka ila mubashira wa nadhira. Wa marsanaka orang utus sapa ingsun ka ingsun Muhammad illa mubashira lil mukminin. Tugasnya kan ya rahmatan lil alamin. Teknisnya gimana? Jadilah basyira wa nadhira. Mengingatkan kepada orang beriman taat, itu mubasyira. Wa nadhira itu mengingatkan orang-orang yang belum beriman supaya tidak bermaksiat, halal maksiat. Nadhira, jadi mubasyira nadhira atau kadang disebut basyira wa nadhira. Bahasa lainnya reward and punishment. Reward itu kamu sholat, kamu baik, insya Allah surga. Kamu jelek neraka. Ingatkan nadhira, indar. Kul ya Ramar Rusuli lihat di Makkah. Nabi Muhammad kul ya Ramar Rusuli, Rasul yang paling dibanding para Rasul yang 25 paling mulia pada orang Makkah. Ma as'alukum alaihi min ajrin. Jadi Nabi Muhammad kalau berdakwah agar mereka nyembah Allah lah, taat Allah, bukan karena pahala, bukan karena upah, ajrun. Ma'asalum orang jaluk orang yuni suni siroka bahala yang atas risalah tugas kenabian tadi basyirah nadhira min ajrin jaga upah ila man sya'a coba wong syakan terso bergendak ayat dari rumah di dalam mereka sabrin dalam. Jadi Nabi tidak pernah minta upah. Tapi kalau seperti sekarang bagaimana kita ngajar? Ya jangan diniati boleh upah, lillah dini oleh, ya gak apa-apa tidak minta. Hela aku kurang numpuri lah nuntut ingsun, pula mencari alat tabdiri saya yang nyampaikan risalah, kenabian, dakwah, min amal usaha bodoh-bodohmu ajuran di ganjaran atau upah. Saya tidak minta upah dari hartamu. Ilah fi'luman kecoba pekerjaan wong aroda indakan orang aroda kang ngarepake menginginkan ayat ubal manzilah derajat inda Allah. Itu derajat Allah. Aku diulang, aku belum ya ibu tak kei amplop. Boleh derajat Allah boleh, tapi tidak boleh diniati. Jadi ngajar agama, ngajar ilmu lah diniati. Boleh gaji tidak boleh. Tidak ada orang memang ingin derajat dari Allah dengan memberikan sesuatu boleh. Ila fi'laman kecoba perbuatan wong aroda kang ngarepake mengendaki menginginkan ayat lebat nuprit mangzilah kedudukan derajat inda Allah. Biliman wa ta'ah.
Amatuku kaya dene aku ngajak sapa ingsun dakwah ingsun ing sira kabeh ilahi mamaring iman dan taat. Wakila ada yang menafsirkan bahwa Nabi itu kecuali lillah, tidak akan menyampaikan dakwah basyirah itu dan karena harta. Tapi ada penafsiran yang kedua, la abluku min amwalikum, julan ing upah kodok linafsi untuk kepentinganku ala tabli dalam menyampaikan dakwah ini lakin mansya'a. Tetapi penafsiran ini yang kedua, penegasan man sapa syakan terus sapa wong ingin mengendaki ya ayu pengen infak amwal wing bodo-bodone ya, karena Nabi berjuang sabilillah, ingin membantu Nabi boleh, litikoti sabil dalam kebagusan ila rabbi ridho ni Gusti Allah, bisa takok boleh, orang ngaji boleh diamplopi ini yang disedekahkan boleh, atau kita ngajar kemanapun oleh gaji boleh, tapi tidak boleh diniati karena gaji itu. Dan tidak hanya urusan itu, apapun ibadah tidak ibadah kepada Allah kan tidak boleh. Sekali lagi hadis Bukhari itu harus kita betul. Kalau anak kecil kita kan bukan anak kecil lagi kamu. Jadi hadis Nabi Bukhari itu loh, yang selalu saya ulang-ulang itu untuk kita harus nonton niat betul bahwa orang masuk surga bukan karena amal. Layat ulal jannata ahadun bi amalihi, kamu tidur kumpul orang banyak, lalu Nabi mengingatkan sahabat, orang masuk surga bukan karena amal. Ada yang katakan termasuk balada ya Rasulullah, panjenengan juga masuk surga bukan karena amal, panjenengan yang memang banyak itu enggak. Ila beri kecoba ridho Allah. Segala apapun ngajar pun ilmu ya ridho Allah. Jadi Nabi itu hadis ya sahih Bukhari ada di Muslim ada, Nabi Muhammad baru diajak malaikat Jibril, Muhammad nanti di akhirat ada situasi seperti ini. Orang masuk surga dihormati malaikat yang sangat banyak, ketemu Gusti Allah itu liqa Allah 15 kali kata liqa Allah di Quran. Ketemu Allah pasti. Betapa senangnya kita. Kamu mau kemana? Ya Allah mau ke surga. Modalmu apa ini? Ibadah saya 10 gunung ya Allah. Allah jawab, berapapun ibadahmu sebanyak 1.000.000 gunung, kalau aku udah ribut, aku udah mau menerima, aku udah ribut, mau apa? Udah ya Allah, modal saya udah ibadah banyak dan pernah masuk surga. Insya Allah kok ditimbang. Akhirnya malaikat dipanggilnya malaikat, dia Gusti, orang itu udah boleh masuk surga, sebaliknya bawa ke neraka. Tuh, ibadahnya banyak, dari ya ibadah sekian banyaknya kan bukan untuk aku, untuk surga. Surga itu makhluk. Jadi surga itu makhlukku, berarti ibadah yang dilakukan dia di dunia dulu bukan untuk aku, untuk surga dan makhluk. Ya inilah kalau anak kecil dibimbing swarga neraka ya. Yang masih udah mau Pak, tak tuh es krim nggih lah itu Pak. Itu udah S1, S2, S3 udah mau jadi ulama, maksudnya. Jadi jangan dijadikan itu yang paling utama surga neraka, enggak. Yang tujuan utama ya ridho Allah. Sama dengan ngajar Nabi menyampaikan risalah, ngajar agama lah. Udah. Tapi ada orang memberikan sesuatu untuk Nabi. Kalau dia niat itu tidak dipaksa, infak boleh karena ini menuju jalan yang benar, sabilillah ila rabbihi bisadaqah wa ghairiha infak. Bayar al, maka silakan, up to you. Tapi sekali lagi kalau kita ngajar apapun kamu nanti, dan saya harap santri Al-Husna itu mesti ngaji lah nanti di banggalnya di musolanya. Dan orang memberi amplop terima aja, jangan jadinya tilil, bukan orang klik amplop. Kalau dapat amplop kan amplopnya pasti dibuang dong. Orang dapat amplopnya pasti dibuang.
buat blognya. Wal istisna walal awal mutaslun walal tali mufatih. Artinya tetap harus karena Allah. Tidak ada orang memberi, termasuk kita ngajar agama, ngajar apapun, ilmu, nyampaikan ilmu, jangan pernah diniati karena gaji. Didapat, ya alhamdulillah. Jangan semata-mata. Lillah ini penting. Wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, wa kafa bihi bidunubi ibadi khabira wallahu a'lam. Bismillah ya rabbi bil mustafa alima qasidana wa lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna wa ya Allah min ahli ilmi wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan halalan wa shifaan lidil wasallam amin wa tarjana min amin sallallahu alaihi wasallam amin. Assalamualaikum. Jadi kok ini volumenya gede nanti ini aja kita jadi ya. Halo, cukup. Itu jadi paten. Udah ada mau sih gue, apa paten